Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, apa kabar? Saya harap Bapak Ibu dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan dengan judul Suami Otoriter, Istri Harus Solider. Kita akan buka 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata harmoni adalah mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada. Kalau di musik, berbagai ragam musik, berbagai ragam bunyi disatukan, dijadikan harmonisasi dan keluar musik yang indah. Kalau sulam, warna putih, kain putih dijahit dengan berbagai benang yang berwarna-warni menjadi gambar yang indah. Demikian juga di dalam keluarga. Hari ini kita belajar bahwa istri harus tunduk kepada suami. Itu harmonis. Suami istri tidak boleh saling memaksa. Suami istri membuang segala ketidakcocokan. Makanya saudara, Bapak Ibu Saudara, yang kita baca hari ini bahwa kamu hai istri, tunduklah kepada suami. Jadi suami kepala dan istri harus tunduk. Itulah firman Tuhan. Karena Franklin Graham, anak Billy Graham, berkata, firman Tuhan tidak bisa didebatkan. Firman Tuhan harus dilakukan. Tuhan katakan bahwa laki-laki di dalam keluarga harus menjadi kepala dan istri harus menjadi penolong. Tapi istri bukan pembantu, sehingga segala sesuatu dikerjakan oleh istri di rumah. Yang pertama, Bapak Ibu, bahwa suami istri itu adalah setara. Kita baca Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Efesus 5 ayat 25 katakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri baginya. Jadi, istri tunduk kepada suami, suami harus mengasihi istri. Itu adalah timbal balik, ya. Jadi, suami adalah kepala, istri adalah penolong. Walaupun istri lebih pintar, lebih dapat mencari uang lebih banyak, tetapi istri harus tunduk dan suami harus menjadi kepala. Buktinya apa, saudara? Kalau Nona Ana dan saudara Hasan menikah, maka Nona Ana disebut Ibu Hasan. Yang pertama dikatakan istri harus tunduk, harus memberi, harus memiliki pendapat juga, usul, masukan, hormat dan respek kepada suaminya. Jadi kalau mau membeli sesuatu harus izin dulu dari suami, bukan setelah memberi maka istri memberi laporan kepada suami sudah membeli sesuatu. Itu adalah sikap yang salah. Saudara, suami, istri, keluarga, anak-anak, jangan lupa di tengahnya ada Tuhan. Sarah memanggil Tuhan kepada Abraham. Pak, pertanyaannya bagaimana kalau suaminya bebal? Suami bebal adalah urusan Tuhan, tetapi wanita, istri di rumah tangga harus bijak. Ingat cerita Nabal, ya, kisah Raja Daud. Nabal adalah suami yang bebal, tetapi istrinya adalah bijak. Maka Tuhan menyelesaikan segala sesuatu dengan indah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, istri harus mengutamakan perbuatan, bukan perkataan. Cerewet. Nah, memang penyakit dari ibu-ibu dan istri adalah cerewet, saudara Bapak Ibu, ya. Tetapi tidak ada yang dimenangkan oleh debat, oleh perkataan-perkataan yang menusuk dan cerewet, tapi dimenangkan oleh perbuatan. Istri itu biasanya berubah sikapnya. Ketika masih gadis, lemah lembut, tetapi sudah jadi ibu-ibu, menjadi cerewet. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Anak-anak di rumah saat ini dibeli pelajaran, dibeli masukan sama ibunya, tapi tetap main HP, main iPad, maka ibunya marah. Bapak-bapak juga diperingatkan, diberi masukan sama istrinya, tetap membandel. Makanya istrinya sekarang berubah jadi cerewet, berubah jadi uring-uringan.
Saudara, fase di dalam pernikahan itu ada 4. Yang pertama, fase pacaran sampai pernikahan, baru menikah. Itu indah, ya, makanya disebut adalah bulan madu. Yang kedua, fasenya udah bergeser menjadi musuh, Bapak Ibu. Karena setelah bulan madu, madunya hilang, tinggal tanggung bulan, saudara. Nah, disitulah timbul masalah. Mereka tahu kelemahan-kelemahan, borok-boroknya sepasangan masing-masing. Fase ini sangat berbahaya, Bapak Ibu. Sangat banyak fase-fase di sini rumah tangga berantakan. Tetapi kalau kita bertahan, kita melakukan firman Tuhan, maka kita akan masuk ke fase yang ketiga, seperti teman, seperti adik kakak, saling menopang, saling membantu. Ya, indah kalau sudah masuk tipe ini. Dan yang keempat, yang terakhir, tipe satpam. Istri mengingatkan, Pak, sudah makan obat, Pak, sudah gosok gigi, Pak, sudah cuci kaki. Itu seperti satpam kayak. Haleluya. Ya, saudara, itulah fase-fase di dalam rumah tangga. Kita harus tahu, kita harus sadar itu. Yang ketiga, hidup murni, bukan bercemar. Amsal 31 ayat 10 katakan begini, istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ayat 11, hati suami percaya kepadanya, suami tidak akan kekurangan keuntungan. Ayat 12, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umur. Betapa indah, saudara, istri yang menopang kegiatan suaminya, menopang kehidupan suaminya, saling mengingatkan, saling menopang Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Oleh karena itu, kalau di dalam rumah tangga ada 2 jalan, maka akan hancur rumah tangga. Tapi kalau sama-sama menopang dan rukun selalu, Tuhan akan memberkati. Bill Clinton, mantan Presiden Amerika, katakan, di balik kesuksesan suami, ada wanita yang hebat di belakangnya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari sesuai dengan firman Tuhan, istri-istri menopang suaminya. Kalau suaminya otoriter, kita juga harus solider. Jangan jadi solid. Kalau istri-istri juga harus ditopang oleh suaminya, harus dikasihi. Kalau istrinya ngomel-ngomel, kita hanya jadi pendengar yang baik karena ada kekuatan di dalam mendengar. Tuhan Yesus memberkati.